Welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Atau Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan prospek kerja. Karena banyak kali yang sudah merequest dan sudah bertanya, Kak, sebelum saya daftar, infoin dong tentang prospek kerja dari Polbit, non-Polbit, dan juga non-reguler, yaitu sebutan yang sekarang ya. Kalau dulu sih Polbit, reguler, mandiri. Nah, jadi kita akan bahas secara lengkap tentang prospek kerja dari masing-masing jalur ini. Apakah ada perbedaan? Ya, tentu dari segi biaya ada dong. Kan kalian sudah melihat biayanya, tentu ada perbedaan antara Polbit, non-Polbit, serta non-reguler. Nah, bagaimana dengan prospek kerja? Apakah ada perbedaan? Dan tentu ada beberapa yang sudah tahu ya perbedaannya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Berbeda tapi tidak sekedar berbeda ya. So, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa bagi kalian Qatar 2021, untuk buku sudah dirilis, silahkan kalian cek Shopee dengan nama tokonya Dewa Gede Tantara Atau Saputra. Dewa Gede Tantara, nama toko Dewa Gede Tantara, atau enggak kalian klik link di bawah untuk tata cara pemesanan, dan silahkan dapatkan bonus-bonusnya. Dan tentu kita sudah merubah sistem, kita sudah memperbarui agar kalian lebih matang lagi, lebih siap lagi. Tentu kesalahan tahun ini tidak akan terulang untuk tahun-tahun berikutnya ya. Silahkan dicek aja. So, kita lanjut aja. Yang pertama yang kita bahas adalah untuk pola pembibitan. Nah, sesuai dengan namanya, pola pembibitan, kalian akan dibibit untuk menjadi ASN-ASN yang akan menduduki area sipil tentunya. Dan tentu diharapkan bisa merubah integritas yang sudah dibangun sebelum-sebelumnya agar lebih baik lagi, lebih efisien dan lebih efektif. Nah, jadi kalian sudah dididik, dibibit, dan tentu setelah lulus kalian tinggal menunggu SK penempatan. Kalian ditempatkan di mana nanti. Kalau Polbit Pemda ya otomatis balik lagi ke daerah masing-masing. Kalau Polbit pusat, menunggu SK dari pusat, kalian akan ditempatkan di mana nanti. Tentu di wilayah UPT yang ada di daerah, ataupun juga mungkin di Kementerian Perhubungan. So, ya, itu untuk prospeknya. Kemudian ada perbedaan Polbit darat, Polbit udara, serta Polbit laut. Nah, Polbit darat, kalian menjadi ASN otomatis di bawah naungan Kementerian Perhubungan Darat atau Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Begitupun juga untuk udara di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, begitupun juga untuk laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, apakah bisa berlayar untuk matra laut? Ya, tentu jawabannya bisa apabila kalian menjadi dosen nanti. Ya, itu mungkin aja terjadi. Kalian ditempatkan di UPT atau di BPSDM perhubungan, ditempatkan di sekolah-sekolah perhubungan laut. Ya, bisa aja berlayar karena kalian nanti akan mengajar di sana gitu. Kemudian perhubungan udara, ya tentu kalian ditempatkan di outbound ya. Misalnya kalian di UPT daerah, ya salah satunya outbound atau otoritas bandar udara. Kemudian kalau untuk darat, misalnya kalian ditempatkan di UPT daerah, ya kayak kakak ditempatkan di BPTD. Tapi kakak bukan jalur non Polbit, bukan jalur Polbit. Kakak dulu adalah jalur reguler atau jalur non Polbit. Kakak ditempatkan di daerah karena kakak mendaftar CPNS di daerah ya. Jadi itu, jangan ngira kakak Polbit ya, salah. Kakak non Polbit. Angkatan kakak belum ada namanya jalur pola pembibitan, semua reguler atau non Polbit ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk prospek dari jalur non Polbit atau jalur reguler. Nah, untuk jalur non Polbit ini tentu kalian sudah tahu tidak langsung diangkat menjadi ASN atau PNS. Ya, kalian otomatis harus mencari pekerjaan. Nah, tapi ada beberapa sekolah yang sudah melakukan MOU atau kerjasama. Jadi kalian tinggal diambil-ambil aja dari pihak BUMN atau swasta. Jadi kalian tinggal diambil-ambil aja. Nah, contoh misal kayak berlayar untuk matra laut, kemudian udara, itu kan nanti bisa aja udah MOU dengan BUMN atau swasta. Nah, bagaimana dengan darat? Nah, darat itu malah lebih banyak prospeknya, bisa menjadi konsultan.
bisa menjadi penyusunan dalalin, bisa menjadi surveyor Indonesia, bisa menjadi bagian dari PPD, kemudian BUMN, PTL Nusa, Pertamina. Nah, itu bisa terjadi. Tapi kalian harus mengikuti tahapannya dulu. Nah, bagaimana dengan ASN atau PNS? Kalian tentu masih bisa. Kalian masih bisa menjadi PNS atau ASN. Tapi ya seperti kakak, kalian harus mendaftar. Dan itu pun kalian harus menunggu ada bukaan CPNS. Kalian mendaftar ya kalian tes ulang seperti biasa. Ada tes SKD, ada tes SKB, ada tes kesehatan, serta SMAPTA. Nah, jadi kalian mengulang lagi jalur tersebut, apa rute tes tersebut. Nah, gitu. Nah, kemudian itu untuk non polbit atau reguler. Nah, bagaimana untuk non reguler atau jalur mandiri? Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya non polbit sama jalur non reguler ini sama, tapi bedanya di biaya. Biaya mandiri itu jauh lebih mahal, ya nggak jauh-jauh banget sih, lebih mahal dikit lah, dikit, dikit beberapa kali lipat. Nah, jadi seperti itu. So ya sebenarnya untuk prospek kerja itu sama aja untuk non reguler atau polbit, ya. Jadi kita tuh seperti masih bisa memilih jalur kita mau kemana, arah kita mau kemana, kerjanya mau kemana, baik itu BUMN ataupun juga di swasta, itu masih bisa aja. Bisa aja kalian menjadi kontrak di dinas perhubungan, itu juga bisa. Nah, di sini kalian sering bertanya, Kak, nanti apakah dibedakan mengenai pendidikan untuk polbit, non polbit, serta mandiri? Untuk pendidikan, kakak jamin itu sama semua, sama mendapatkan hak dan kewajibannya, karena kita sudah sekolah ke sana, kita sudah membayar, dan tentu kalian harus mendapatkan hak serta kewajiban yang sama, tidak boleh dipisah-pisah gitu. Jadi kakak rasa mengenai pendidikan, mengenai ilmu yang didapat, mengenai praktek, mengenai perlakuan, itu sama aja. Kakak berani jamin, karena dari angkatan ke angkatan itu kakak udah tanyakan, itu sama aja kok. Nggak ada yang beda dosennya atau apapun lah itu, fasilitas dan lain sebagainya, itu sama saja. Karena nanti kalian ya kegiatan tuh pasti digabung, dicampur gitu. Gak mungkin kalian sendiri-sendiri. Wah, ini polbit, wah ini non polbit. Gak mungkin. Nanti ada crash di sana. Ya kakak rasa udah tau lah kalian hal-hal seperti ini. So ya menurut kakak sih itu aja yang dapat kakak sampaikan di sini. Dan semoga apa yang kakak sampaikan di video kali ini bisa membuka pola pikir kalian, bisa membuka apa yang kalian sebenarnya ingin tahu, sehingga kalian benar-benar bisa memilih jalur mana yang cocok untuk kalian dan prospeknya juga yang pantas untuk kalian. Jangan sampai setelah kalian lulus kalian malah menjadi pengangguran. Tapi kakak rasa sih nggak ada. Selama ini alumni baik itu mandiri atau non reguler yang menganggur belum pernah kakak dengar, karena mereka dapat aja kerjaan. Contoh angkatan kakak banyak banget yang bekerja di PTL Nusa, kemudian di PPD, kemudian udah kontrak di dinas perhubungan, ya seperti itulah ya. Jadi kembali lagi ke diri kalian, apakah kalian mau memperjuangkannya, apakah kalian mau merantau lebih keras lagi, apakah kalian mau bekerja di luar zona nyaman kalian, yaitu kembali lagi kepada kalian. So ya mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, hit button loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman seperjuangan kalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.